Halo teman-teman, nama saya Yanwar Azizan dari Program Studi Informatika Semester 8 Universitas Kyai Haji Ahmad Wahbah. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat berguna dalam pengembangan diri, yaitu analisis SWOT. Mungkin beberapa dari kalian sudah familiar dengan istilah ini, namun untuk yang belum, jangan khawatir. Kita akan belajar apa itu analisis SWOT dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam diri kita sendiri. Yuk, kita mulai. Sebelum masuk ke analisis diri, kita harus tahu dulu apa itu SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Ini adalah alat yang digunakan untuk membantu kita menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kehidupan kita, baik dalam konteks pribadi, pekerjaan, atau bisnis. Jadi, bagaimana caranya kita bisa menerapkan ini untuk diri kita sendiri? Mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama, mari kita mulai dengan strengths atau kekuatan. Ini adalah hal-hal yang kita kuasai dengan baik, kemampuan, keterampilan, atau karakter positif yang membedakan kita dari orang lain. Misalnya, apakah kamu seorang yang mudah beradaptasi dalam situasi baru? Atau mungkin kamu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, atau keterampilan teknis yang mumpuni di bidang tertentu? Untuk mengenali kekuatanmu, cobalah bertanya pada diri sendiri, apa yang saya lakukan dengan baik? Apa yang orang lain sering puji saya tentang itu? Kekuatan ini bisa berasal dari pengalaman hidupmu, pendidikan, atau bahkan sifat alami yang kamu miliki. Contoh pribadi saya adalah suka mencoba hal-hal yang baru. Selain itu, saya juga merasa memiliki bakat dan minat dalam seni musik dan desain grafis. Weaknesses atau kelemahan. Selanjutnya kita akan membahas weaknesses atau kelemahan. Tidak ada orang yang sempurna dan kita semua pasti memiliki area yang perlu diperbaiki. Kelemahan ini bisa berupa keterampilan yang belum berkembang atau kebiasaan yang menghambat kita. Misalnya, mungkin kamu merasa kesulitan dalam mengelola waktu atau sering kurang sabar dalam menghadapi masalah. Untuk menganalisis kelemahan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sering saya alami kesulitan? Apa yang perlu saya pelajari atau tingkatkan agar menjadi lebih baik? Mengidentifikasi kelemahan ini bukan untuk menjatuhkan diri kita, tetapi sebagai langkah pertama untuk memperbaikinya. Seperti contoh, saya merasa memiliki kelemahan dalam hal sulit untuk mengambil keputusan dan bahkan sampai overthinking. Yang menurut saya hal yang terlalu menguras waktu dan juga pikiran. Opportunities atau peluang. Berikutnya adalah opportunities atau peluang. Peluang ini adalah faktor eksternal yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai tujuan kita. Peluang bisa datang dalam berbagai bentuk seperti tren baru di industri pekerjaan, kesempatan belajar, atau jaringan sosial yang bisa membuka pintu bagi kita. Untuk melihat peluang, coba pikirkan apa yang sedang berkembang di dunia sekitar saya. Apakah ada tren baru yang bisa saya manfaatkan? Adakah kesempatan di luar sana yang bisa membawa saya lebih dekat ke tujuan saya?
Misalnya, saya melihat peluang untuk meningkatkan skill atau keterampilan saya dalam bidang desain dengan mengikuti pelatihan. Yang keempat ada threats atau ancaman. Terakhir kita akan membahas threats atau ancaman. Ini adalah faktor eksternal yang bisa menghambat atau menantang kita dalam mencapai tujuan. Ancaman ini bisa datang dalam bentuk persaingan di dunia kerja, perubahan dalam industri, atau situasi pribadi yang tidak dapat kita kontrol. Untuk mengidentifikasi ancaman, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa menghambat saya? Apa resiko yang mungkin saya hadapi dalam waktu dekat? Ini bisa membantu kita untuk lebih siap menghadapi tantangan. Salah satu ancaman yang saya identifikasi adalah persaingan yang semakin ketat di bidang pekerjaan saya. Oleh karena itu, saya terus berusaha untuk meningkatkan keterampilan agar tetap relevan dan kompetitif. Menyusun rencana tindakan. Setelah kita melakukan analisis SWOT pribadi, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, mengambil peluang, dan mengatasi ancaman. Misalnya, jika kekuatan kita adalah kemampuan berbicara di depan umum, kita bisa mencari peluang untuk berbicara di acara atau seminar. Jika kelemahan kita adalah kurangnya keterampilan teknis, kita bisa mengikuti kursus atau meningkatkan hal itu. Membuat rencana tindakan yang jelas dan terukur akan membantu kita untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang kita analisis. Jadi itu dia, dengan menggunakan analisis SWOT, kita bisa lebih memahami diri kita sendiri dan mengembangkan potensi yang ada. Ingatlah bahwa analisis SWOT bukanlah sesuatu yang sekali jadi, tetapi sesuatu yang perlu kita lakukan secara berkala dan terus memantau dan meningkatkan diri. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih mengenal diri sendiri dan membuat langkah-langkah yang tepat dalam mencapai tujuan hidup. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya.